Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memaparkan praktikum audit buku 1 dan 2 terkait modul 8 dan 9 yang telah saya kerjakan. Jadi pemaparan ini dibuat untuk memenuhi proyek ujian akhir semester 6 pada mata kuliah praktikum pengauditan 2. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan modul 8 terkait pendapatan dan beban. Kemudian ICQ-nya juga sudah saya buat, tidak lupa di bagian bawahnya sudah saya isi keterangannya dibuat oleh, kemudian tanggal dibuatnya. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan terkait beban operasional yang sumbernya itu ada di buku 1 halaman 172 dan 173. Nah, ini ada keterangan-keterangan yang akan kita adjust, yang sumbernya dari sini. Yang pertama itu PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain sebesar 19 juta sekian yang seharusnya masuk ke beban gaji. Nah, jadi yang pertama di sini terjadi salah catat PPh 21 ke akun beban lain-lain yang seharusnya beban gaji pada beban lain-lain masing-masing sebesar 19 juta sekian. Kemudian yang selanjutnya itu berdasarkan pemeriksaan BBK terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi yang seharusnya masuk ke biaya representasi. Maka jurnalnya itu terjadi salah catat representasi atas komisi penjualan ke dalam akun perjalanan dan akomodasi dan jurnalnya jamuan representasi pada perjalanan dan akomodasi masing-masing sebesar 60 juta. Kemudian yang selanjutnya yaitu atas pemeriksaan BPK nomor 02/11 tanggal 15 sekian pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor yang seharusnya masuk ke akun jamuan dan representasi. Kemudian jurnalnya itu ini terjadi salah catat atas biaya representasi, maka jurnalnya jamuan representasi pada perlengkapan masing-masing sebesar 4.500.000 sekian. 4.500.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu atas pemeriksaan BBM nomor 2/9 tanggal 14 sekian, penjualan kardus bekas sebesar 20 juta dicatat sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada keterangan banknya, keterangan jurnalnya, tetapi salah pada bagian kreditnya yaitu yang representasi dan jamuan ini yang dikoreksi. Jadi yang benar adalah ini yang nomor 4, terjadi salah catat atas penerimaan dan penjualan kardus bekas, jurnalnya jamuan representasi yang tadinya dikredit dipindahkan menjadi debit pada pendapatan lain-lain masing-masing 20 juta. Kemudian yang selanjutnya yaitu berdasarkan pemeriksaan BPK nomor 2/1 tanggal 5 sekian sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Di sini juga sudah ada jurnalnya yang perlu dikoreksi. Kemudian jadi ini 100 jutanya merupakan beban yang belum dibayar pada 2018 tetapi baru ada pengakuannya itu pada 2019. Jadi 100 juta ini merupakan pengeluaran di 2019. Maka jurnalnya itu yang ini biaya kesejahteraan karyawan tahun 2018 yang dicatat pada tahun 2019 dengan jurnal kesejahteraan karyawan pada beban yang masih harus dibayar masing-masing 100 juta. Kemudian, atas pemeriksaan beban jasa profesional diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Kemudian yang terakhir yaitu belum dilakukan pembayaran atas PPh 23 terkait jasa akuntan, maka jurnalnya itu jasa profesi pada utang PPh 23 masing-masing 400.000. Yang selanjutnya ini dipindahkan ke bagian jurnal, ke bagian kolom itu. Jadi beban gajinya ini, jadi yang ini kita ambil dari sini, kemudian yang 100 juta kita ambil dari yang sebelumnya, jadi ini tinggal dipindah-pindahin aja. Yang ini juga 400. 80 ini hasil dari pertambahan 60 juta dan 20 juta yang ini. Dan yang ini. Kemudian yang ini didapat dari sini gitu. Jadi
Oke, yang beban operasional sudah selesai. Selanjutnya yang utang pajak. Nah, utang pajak itu ini isi dulu di bagian penjurnalannya, parenya. Yang pertama, kelebihan atas perhitungan PPh 21 tahun 2018, utang PPh 21 pada beban gaji masing-masing 28 juta sekian. Kemudian yang kedua, kelebihan pencatatan atas PPh 25, jurnalnya utang PPh 25/29 pada beban pajak penghasilan masing-masing 357 juta sekian. Kemudian setelah itu ini tinggal dipindah-pindahin aja. Dari sini pindahin ke sini, dari sini pindahin ke sini. Gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu ini ada di bagian yang PPh 21 yang sumbernya ada di buku 1 halaman 186 sampai 196. Contohnya kayak gini. Jadi yang kita pakai itu tanggal bukunya sama ini jumlah setorannya. Jadi ini ada bukti penerimaan negara, penerimaan pajak. Nah, jadi ini buktinya, dan kemudian kita taruh aja di sini, di kolom yang ini. Kemudian kita jumlahin dan mendapatkan hasil 19.877.000 rupiah. Oke, yang selanjutnya yaitu masih dari PPh 21 yang kolomnya panjang. Jadi ini kita mendapatkan datanya dari sumbernya itu dari buku 1 halaman 172 yang tabel yang ini nih. Yang ini, tabel yang ini. Kemudian dipindahkan ke kolom yang ini. Terus untuk ini tinggal dipindah-pindahin. Nah, untuk total penghasilan brutonya itu didapat dari penghasilan bruto ditambah THR. Jadi selanjutnya itu yang biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini itu 5% dari total penghasilan bruto, tetapi maksimalnya 6 juta. Kemudian yang BPJS ini sumbernya ada di buku 1 halaman 208 sampai 212 nomor 12. Ini ada di sini contohnya satu. Yang 7 juta sekian. Yang nomor 12, kemudian gak semuanya memang ada BPJS. Kemudian jumlah penghasilan netonya itu hasil pertambahan total penghasilan bruto dikurang dengan potongan-potongan ini. Kemudian PTKP-nya ini sesuai dengan status nih, sesuai dengan status. Kemudian PKP-nya ini merupakan jumlah penghasilan neto dikurang dengan PTKP. Kemudian selanjutnya ini ada perhitungan PPh 21 progresifnya, 5% dari 15%. Ini jadi yang terbaru ini kurang dari 60 juta. Nah, berarti 60 juta dikali 5%, hasilnya 2.500.000, nah sisanya baru dikali 15%. Yang ini langsung 22% dikali 5%. 22 juta dikali 5% dan seterusnya seperti itu. Kemudian jumlah PPh 21-nya ini hasil pertambahan dari yang 15% sama 5% ini. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya itu mendapat 19 juta sekian, itu PPh yang seharusnya. Kemudian yang sudah disetor itu 19 juta 8 sekian, PPh yang seharusnya 19 juta 900 sekian, dan yang terutangnya itu 63.250. Itu hasil pengurangan dari dua ini. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang menurut 9 terkait penyelesaian pemeriksaan. Jadi di sini ada reklasifikasi pada PT Subus. Ini ada di buku halaman 132, daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi pada tahun 2018. Di sini ada banyak jurnal yang sudah saya buat dan juga kodenya. Kemudian ini juga sudah totalnya ini 1.200.000.000 sekian. Dan balance. Kemudian yang selanjutnya ini ada ARP 2.1, ada di buku halaman 133. Di sini ada keterangan akhir bulan pada 2017, akhir bulan dan akhir tanggal pada tahun 2017 dan 2018. Ada kenaikan dan juga ada penurunannya terkait akun-akun ini. Ada aset, kemudian ada investasi, aset lainnya, total asetnya jadi 15.900.000.000 sekian. Kemudian yang selanjutnya ada ARP 2.2, ada di buku 2 halaman 134.
Ini juga sama, tapi bedanya di bagian akunnya saja. Ini kewajiban dan ekuitasnya. Kemudian yang selanjutnya ini ada ARP 2.3 dari buku halaman 135. Kemudian di sini ini masih sama, bedanya itu ini ada penjualan netonya, kemudian beban penjualan, laba bruto, beban usaha, laba usaha, kemudian di sini ada pendapatan lain-lain terkait dari beban atau rugi terhadap aset, valuta asing, bunga, beban pendapatan bunga, beban bunga, kemudian di sini juga ada beban lain-lain neto. Kemudian ada laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan, dan yang terakhir laba netonya segini 1.400.000.000 sekian, 3.400.000.000 sekian, 1.900.000.000 sekian, dan menghasilkan 236,86%. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini ada representation letter. Ini ada di buku halaman 136 sampai 140. Nah, ini sudah saya isi juga. Ini pernyataan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018. Ini sudah saya isi juga. Kemudian yang bagian ini juga. Bagian yang ini, dan yang ini terakhir. Kemudian ada neraca. Neraca ini ada di buku 2 halaman 142. Kemudian ini yang bagian aset lancarnya. Jumlah aset lancarnya 16 miliar sekian, dan di 2018 dan 2017-nya 11 miliar 600 juta sekian. Kemudian aset tidak lancarnya itu di 2018 itu 6 miliar 900 juta sekian. Pada 2017-nya 4 miliar 300 juta sekian, dan jumlah keseluruhannya pada 2018 jumlah aset lancarnya 23 miliar 700 juta sekian, dan pada 2017-nya 15 miliar 900 juta sekian. Kemudian untuk yang kewajiban dan ekuitasnya, ini ada kewajiban jangka pendeknya, totalnya itu 2018 ada 3 miliar, 2017 2 miliar, kemudian di jumlah kewajiban jangka panjangnya itu 10 miliar, 2018 dan 2017 8 miliar. Jadi total keseluruhan untuk kewajibannya pada 2018 yaitu 13 miliar 900 juta, dan untuk 2017-nya 10 miliar 500 juta. Kemudian untuk ekuitasnya ini, total ekuitasnya itu 8 miliar 800 juta untuk 2018, dan untuk 2017-nya 5 miliar 400 juta. Untuk total keseluruhannya dari kewajiban dan juga ekuitas untuk 2018 22 miliar 800 juta, dan untuk 2017-nya 15 miliar 900 juta. Kemudian lanjut ke laba rugi, ada di buku 2 halaman 143. Jadi ini ada pendapatan usaha netonya segini dari 2018 dan 2017-nya, ada beban pokok usaha, kemudian laba brutonya sekian. Kemudian di sini ada beban usaha, laba usaha, pendapatan, dan beban lain-lain. Kemudian ada laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan, dan yang terakhir laba netonya segini untuk 2018 dan 2017. Kemudian di sini ada perubahan ekuitas, ada di buku 2 halaman 144. Ini ada saldo akhir periode 2016. Ini modal saham, saldo laba, dan jumlahnya segini. Kemudian ada laba netonya, kemudian saldo pada akhir tahun 2017-nya juga ada di sini, dan yang terakhir pada 2018-nya. Hasilnya segini. Pada 2018 modal sahamnya itu 2 miliar 200 juta, dan saldo labanya 6 miliar 700 juta. Kemudian di sini juga ada CALK-nya pada buku halaman 146 sampai 156, tapi nggak semua saya cantumkan di sini. Jadi ya beberapa yang saya kerjakan saja. Di sini ada kas dan setara kasnya pada 2018 dan 2017, ada kas kecil, kas besar, bank CAB, bank Lopo, kemudian juga sudah saya jumlahkan. Ini 56 juta 100 sekian, ini 36 juta 100 ribu sekian, 67 juta sekian. Kemudian ada aset lancar yang dibatasi penggunaannya, ini ada dari bank CAB,
Terus ini ada investasi pada sahamnya, ini jumlahnya 109 juta, terus ada piutang usahanya, kemudian ada persediaannya segini, kemudian ada investasi pada entitas asosiasi jumlahnya segini 425 juta sekian, juga investasi pada PT PUH dan Pinglet, kemudian aset tetapnya ini juga sudah ada dari bukunya. Terus habis itu ada utang usaha ada di 2018 dan 17 1 miliar sekian. Kemudian perpajakannya totalnya itu 1 miliar 1,6 miliar, terus yang 2017-nya 100 juta sekian. Terus di sini juga ada utang banknya. Di sini ada utang bank pada 2018 dan 17. Jadi jumlahnya itu ada 11 miliar 400 juta sekian dan 2017 9 miliar 68 juta sekian. Modal sahamnya itu juga ada nih, saham dari PT SWOT dan PT TAPE Ibu Melinda, jumlahnya itu 2 miliar 200 juta. Terus ini juga sudah ada beban pokok penjualannya. Dan ini juga sudah ada beban usahanya yang jumlahnya itu 2018 2 miliar 300 juta sekian dan 2017 1 miliar 800 juta sekian. Kemudian yang selanjutnya ini ada laporan auditor independen. Ini ada di buku halaman 157 sampai 162. Ini juga sudah saya isi. Kami telah mengaudit neraca laporan posisi keuangan PT Subus tanggal 13 Desember 2017 dan 2018. Bawahnya juga sudah. Kemudian yang bagian ini juga sudah saya isi, Dewan Komisaris Direksi PT Subus. Ada alamatnya Jalan Danau nomor 89 Bekasi, Jawa Barat. Kemudian ini juga sudah kami telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Subus untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan telah mengeluarkan laporan pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2019. Nah, untuk kelanjutan dari laporan auditor independennya itu ada di halaman 159 sekian. Tapi yang memang harus diisi ini cuma 2 halaman, dan halaman 157 dan 158. Oke, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.